Pimpinan dan anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo monitoring tempat wisata Lombongo pada Minggu 27 April 2025 terkait kepemilikan yang masih tumpang tindih antara pemerintah provinsi, Pemprov, dan juga pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Anggota Pansus LKPJ Faisal Hulukati selaku Alek Dapil Bone Bolango angkat bicara perihal ini. Ia menjelaskan terkait akses pintu masuk utama kawasan Lombongo ini berada di wilayah administratif Bone Bolango. Sementara untuk akses lainnya dari kawasan tersebut di bawah wewenang Pemprov. Tentunya masalah ini berpotensi konflik pengelolaan yang cukup membingungkan. Faisal menyampaikan, perlu adanya duduk bersama untuk membahas masalah seperti ini agar tidak saling rebut wewenang maupun kekuasaan dalam hal ini. Jadi untuk Lombongo ini memang kompleks permasalahannya. Artinya lokasi Lombongo sendiri berada pada posisi milik daripada provinsi dan juga milik daripada Pemda Kabupaten Bone Bolango. Yang sekarang ini pengelolaannya adalah Pemda Bone Bolango. Kita melihat bahwa di depan sana ada satu pintu yang masuk. Sementara masuknya ini kan berada pada posisi untuk Pemda Bone Bolango. Di sisi lain untuk masuk ke wilayah provinsi ini kelihatannya kita harus masuk juga di depan. Berarti kita harus membeli karcis melalui Pemda Bone Bolango. Begitu kita masuk di sini kita tidak punya hasil khusus untuk provinsi. Olehnya ini perlu kami dari pansus kan yang hari ini adalah mau kira-kira apa yang kita akan rekomendasikan ke gubernur, yang mana bahwa pengelolaan Lombongo ini apakah kita serahkan ke full kepada Pemda Kabupaten Bone Bolango atau bagaimana pembicaraannya, kita serahkan ke swasta atau apa. Tetapi pada intinya ini perlu adanya duduk bersama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango agar kiranya tidak akan ada saling menyalahkan. Barangkali semacam itu yang perlu kami sampaikan. Terkait PAD-nya, kan ini kan wilayahnya Bone Bolango, sementara bangunan juga ada oleh provinsi. Apakah dibagi dua ini PAD-nya? Sampai dengan jadi begini, kami perlu sampaikan bahwa pembagian PAD-nya tidak ada, pendapatan dari Lombongo itu sendiri. Bahkan kami dari pemerintahan Provinsi Gorontalo itu ada di areal daripada kompleks Pemda Bone Bolango kita membantu. Kita lihat di sana ada joglo dan apa-apa yang 2-3 tahun kemarin kita bangun. Tetapi karena kita melihat bahwa lahan yang ada sekarang ini cukup besar dan kita lihat sendiri bahwa agrowisata Lombongo ini perlu kita kembangkan dengan lebih baik daripada ada yang sekarang. Olehnya kita melihat bahwa bagaimana caranya nantinya kita lebih fokus pada bagaimana Lombongo pada intinya untuk kita serahkan ataukah kita kerjasama atau bagaimana, itu nantinya kita akan rekomendasikan pada LKPJ nanti. Siap. Berarti selama ini bangunan yang sudah terbentuk ini nihil ini PAD-nya untuk ke provinsi? Ya, kita belum ada sampai dengan saat ini. Saya terus terang sejak Kabupaten Bone Bolango dan pengelolaannya kita dari Pemda Provinsi sendiri membantu, itu sampai dengan mulai dari saat itu sampai dengan saat ini tidak ada pendapatan yang diambil oleh Pemda Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini pun Pemprov belum menerima sepeser pun pendapatan asli daerah PAD, walaupun sebenarnya sudah berkontribusi lewat pembangunan untuk beberapa fasilitas yang ada di kawasan wisata Lombongo tersebut. Kami meminta kepada gubernur atau pemerintah ke depan Lombongo ini kita tata sedemikian rupa, karena kita tahu persis bahwa Lombongo itu adalah salah satu wisata yang dari awal pembangunan berdirinya Provinsi Gorontalo sudah ada. Bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu Lombongo ini kita kenal merupakan ikon tempat wisata favorit daripada masyarakat Provinsi Gorontalo. Olehnya harapan saya jangan, dan kita meminta bahwa Lombongo jangan hanya ditinggalkan begitu saja, tetapi mari kita bersama-sama membangun objek wisata khususnya yang Lombongo ini.
Dari Kabupaten Bone Bolango, Kindali TV mengabarkan. Saya yang menang, berarti saya berpikir uang itu. Itu yang mau terjadi PSU, so diskualifikasi.